Langsung mau mulai saja dari kabin, kedengaran suara saya. Ini nyala kan nih? Nyala ini. Saya mau dengar dari timur, ceritakan sama saya kenapa Cipinang Sunter bisa meluap tenggelam. Coba yang timur berdiri ngomong aja dari. Pak Yazid silakan. Coba Bapak saya lihat. Saya mau dengar aja, saya mau dengar cocokkan aja kalimat Bapak Ibu. Jadi sekarang Bapak Ibu saya minta bantuan sama-sama dengar ini. Makanya saya ngajak orang lapangan, karena pengalaman saya waktu saya lulus sarjana itu lebih pintar bapak-bapak yang di lapangan. Saya geologi main ke tambang nggak ngerti saya. Saya belajarnya sama bapak-bapak yang di lapangan itu. Insinyur kadang-kadang nggak ngerti dia. Ya sekarang kita dengerin baik-baik. Silakan Bapak kasih tahu saya kenapa bisa begitu parah Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Jadi saya langsung aja permasalahannya Pak Gubernur. Jadi Bapak ini juga kasus yang parah gitu. Isinya permasalahan di Kali Cipinang dan Kali Sunter. Yang paling banyak sekitar 75% itu permasalahan Kali Cipinang. Yang lainnya ada Kali Sunter. Dan kemarin itu kejadian segitu parah, khusus untuk Kali Sunter ya. Kemarin khusus untuk Kali Sunter itu kemarin karena pintu air itu ditutup oleh BWSCC dan di BKT. Bisa sesuaikan nggak posisi CCTV BKT mana yang bisa ada CCTV? Jadi tolong bagian Kominfo Jakarta Smart City, begitu bapak-bapak ibu ini ngomong Kali Sunter, kali apa, saya pengen langsung ada CCTV-nya. Kalau nggak ada, pasang. Ada nggak orang-orang Kominfo yang hadir di sini? Orang Jakarta Smart City hadir nggak nih? Ya langsung saya mau begitu beliau-beliau ini cerita di kali mana pasang CCTV. Kalau yang nggak ada, pasang segera. Ya kita terus posisi itu mesti mengarah ke meternya. Ya, terus lagi Pak. Pintu airnya Pak, yang pintu air satu itu Pak di BKT ya, kemarin itu yang ditutup. Dan kita ternyata kemarin saya evaluasi lapangan, kita buka sama orang BWSCC itu namanya Pak Supendi yang DPR-nya. Pak Supendi sama satu lagi Pak Pandi ya, 2 orang. Dan itu memang agak susah nyarinya Pak. Saya coba ketemu kemarin sekitar 1 jam baru dapat ketemu. Karena sudah ada nggak apa-apa. Kalau yang belum aktif, bilangin belum aktif. Ya itu kemarin saya cari. Ya itu kemarin kita cari ketemu aja Pak. Itu juga mengakibatkan kemarin tanggul yang di Kali Sunter itu yang di Cipinang Indah jebol. Itu salah satu penyebabnya. Ya. Setelah kita buka pintu air ternyata banyak. Kemudian yang kedua yang masalah Kali Cipinang. Ini Kali Cipinang ini kan di Jakarta Timur dari mulai Ciracas. Gini Pak, kita ulang ke Kali Sunter. Sekarang pertanyaan saya, Kali Sunter kenapa pintunya ditutup untuk turun ke KBT? Kan? Enggak, maksud saya harus jawab. Saya mau kita duduk bareng. Kita bukan mau nyari salahkan nih. Karena saya sudah punya kesimpulan, mungkin kesimpulan saya salah. Makanya Bapak Ibu lebih pintar dari saya harusnya. Karena tiap hari berduduk di air, sampah. Izin saya bantu Pak ya. Nah, saya nggak apa-apa ngomong. Pertanyaan saya sekarang gampang. Saya betul-betul dendam sama orang PU, jujur aja nih. Saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Jadi saya pengen jawab yang baik sama saya. Kalau tidak saya pecat habis semua Pak. Saya mau cari solusi. Kenapa? Kenapa saya mulai dendam? Karena Ratu Harhari jebol dulu. Jadi saya ulang nih dendam saya nih 2013. Zaman dengan Pak Jokowi. Tidak ada satupun orang PU yang menceritakan kepada kami bahwa pintu Manggarai, pintu Ciliwung Lama harus dibuka. Saya kagetnya telat. Saya lagi makan malam sama Bang Yos. Bang Yos ulang tahun. Saya nggak tahu dia ulang tahun berapa, 10 atau 12 Januari saya lupa. Sebelum tenggelam itu saya lupa. Saya lagi makan di satu meja. Lalu Bang Yos bilang gini, saya sengaja supaya Bapak Ibu dengar. Bang
Terus bilang ini sama saya, Hok, lu nggak salah duduk tenang-tenang makan sama saya. Padahal saya mau menghormati beliau ulang tahun. Emangnya kenapa bang? Aku juga nggak ngerti kan. Itu kepala PU ada telepon kamu nggak? Saya nggak tahu apa telepon Pak Jokowi apa. Saya cek ke Pak Jokowi, nggak ada. Itu biasa kalau hujan begitu besar, kirimin air dari Bogor begitu besar. Itu ke Pak PU sama gubernur harus putuskan ini. Pintu Ciliwung Lapa mau dibuka atau tidak. Kalau itu dibuka, pasti istana tenggelam. Istiqlal semua, Gunung Sari semua bisa tenggelam. Ini udah siaga 1, harus buka, minta izin presiden. Saya panik, balik telepon Pak Jokowi, nggak ada, tenang semua. Baru kemudian jebol lah satu hari. Terus saya ngomong, harus minta izin presiden, nggak buka. Terus Pak SBY tegur saya di bandara, bukan tegur marah lah. Dia bilang, Pak Ahok, tolong ya, kalau mesti tenggelamkan istana pun saya rela tenggelamkan. Asal jangan rakyat yang tenggelam. Ini Pak SBY ngomong sama saya. Nggak usah izin saya Pak. Kata siapa mesti minta izin presiden? Ada surat SK-nya atau apa? Nggak ada Pak saya. Ya sudah kamu buka saja. Ngotot kepala PU bahwa mesti izin presiden. Ntar kamu kasih tahu kan. Kenapa? Saya ini orang tambang. Saya geologis dan tambang. Yang diajarin paling dasar nih bapak saya, kalau mau bikin tanggul adalah semua bawa satu ranting pohon pun tidak boleh ada yang melintang. Kalau melintang, air akan ikut itu, tanggul sebesar apapun akan roboh. Itu cara bikin tanggul. Yang kedua, pelajaran ini belajar dari orang kampung semua nih. Saya insinyur nggak ngerti, saya lulus sekolah. Pelajaran kedua dari kampung itu apa tahu nggak? Kalau bikin tanggul harus ada saluran buangan. Bahasa Cina itu namanya suikeo. Ada kali buat itu semua pakai bahasa Cina. Karena dulu sengkek Cina sengkek itu yang ngajarin tambang. Jadi kalau kamu bikin tanggul tidak ada buangan, air kalau sampai melintas tanggul, mau tanggul raksasa hebat pun jebol. Nah, makanya saya dendam. Ratu Harhari sengaja dijebolkan sebetulnya. Kalau tuduhan saya. Kenapa? Karena semua air dibuang ke kanal banjir barat. Nah ini aliran tengah, hati-hati nih. Yep. Saya nggak tahu Pak Robert bodoh sama Bu Ika atau bodoh dibohongin Belanda atau memang ngerjain saya. Saya lebih baik salah menggal orang pada sekarang. Saya udah mulai kesel ini. Kan saya tanya, ini sederhana pertanyaan saya. Ini dendam saya nambah terus nih. Grogol, Greenfield selalu banjir, terutama depan Trisakti. Ya toh? Kemarin hujan besar sekali nggak? Besar seluruh Jakarta. Tenggelam nggak Grogol kita? Enggak. Waktu saya minta atasi itu, tahu nggak jawaban apa PU sama saya? Kita harus tinggikan jalan Grogol itu Bapak. Tidak ada pilihan lain. Lo mau tinggikan berapa panjang, berapa tinggi? 2,5 meter Pak jalannya Pak. Baru bisa tidak tergenang di situ Pak. 2,5 meter. Gak bisa sih, nanti rusak dong semua tata kota, semua jalan. Harusnya bukan tinggi. Lalu gak lama ganti lagi, tau gak itu Kunir? Satu hari saya lewat, kaget saya ditinggiin. Waduh, pakai beton lagi. Mau berapa bulan ini? Saya bilang kok kayak gitu. Macet satu kota. Saya tanya, kenapa ditinggikan? Soalnya tergenang terus, Pak. Saya bilang, aduh, saya dalam hati saya. Itu masih Pak Agus. Itu dari Kunir ke Pasar Ikan berapa meter sih? Berapa kilo sih? Ada saluran. Lu kenapa nggak tarik saluran aja masuk ke Pasar Ikan? Makanya saya dendamin. Lalu udah tinggiin, trotoarnya turun. Semua gorong-gorong turun dari ke tanah.
Semua gantung di tongkol semua. Tali air nggak mau masuk semua. Terus saya panggil dia, oh gampang Pak, nanti kita anggarkan, kita tinggikan Pak. Makanya saya langsung panggil, saya nggak mau dengar lagi kata tinggikan dia. Bukan terpaksa, bukan sekali buat tanggul, itu masih dikeruk, digaruk, kalau ditutupin udah. Ini lanjut ini, dendam saya nih. Sekarang saya tanya, kapan hujan begitu besar? Ada nggak underpass yang tenggelam? Nggak ada tau? Tapi pernah nggak underpass kita tenggelam? Pernah, duku atas dibuat tenggelam. Lalu saya tanya, kenapa tenggelam? Kita nggak tahu Pak, oh kabelnya putus. Tungguin ya, pasang CCTV ya, underpassnya. Lalu nggak lama pasang gombrong tenggelam lagi. Saya nggak datang, saya panggil depan. Apa jawaban saya sama saya Pak? Mohon maaf Pak, kabelnya digigit tikus Pak. Jadi mati tuh pompa Pak. Kalau saya pengen tahu kalau kabel sampai segede gini, mulut tikus berapa gede. Saya hari Minggu saya sengaja ke pasar Gondrong, ke underpass. Saya tanya yang jaga, mana bekas gigitan tikusnya? Ya, jawab tikus. Jawabnya apa Pak? Kabelnya terbalik Pak, plus minusnya terbalik. Oke, nggak apa-apa. Kenapa terbalik pasangnya? Ya, kekeliruan Pak. Kenapa kamu buka pompa baik-baik? Oh, ada kerusakan Pak. Waktu kamu pasang kembali, kenapa nggak tes jalan? Nggak ada air Pak di bawah. Oh, terus tahu rusak dari mana? Kamu masih kerja kemarin. Berarti tahu dong, ada air bisa coba. Oh bukan Pak, mohon maaf Pak, ini bukan rusak pompanya Pak. Ini rusak di mananya? Kabel atas kebakar Pak. Kabel, kenapa mesti buka yang bawah? Aku nggak mau ngomong lah, nggak apa-apa. Saya santai aja. Oke, ganti kabel atas, kenapa mesti buka kabel plus minus di pompa? Saya nggak mau ngomong, saya nggak mau tanya. Saya sabar sebetulnya. Saya sabar aja. Saya cuma ceritanya supaya Bapak Ibu tahu kenapa saya gak gila seperti hari ini. Karena kalinya main-main itu sama saya, mainin terus ngomong itu nggak masuk akal. Ya sudah, nggak apa-apa. Kok bisa kebakar? Ada yang bakar sampah Pak. Oh ya sudahlah. Saya cuma pesan gini, sekali lagi kamu jawab seperti ini, saya penjarakan kamu. Sekali lagi kamu jawab. Nah sekarang oke. Hujan lebat 100, di atas 100 mili. Ada nggak underpass kita yang tergenang? Satu pun tidak, karena pompanya jalan. Sekarang saya tanya lagi Grogol, hujan itu besar, selatan semua tenggelam, Grogol tenggelam nggak? Greenfield tenggelam nggak? Saya tanya sama orang yang di rumahnya, dia bilang ajaib. Oh, apa ajaib? Rumah saya biasa kalau hujan langsung tergenang, sekarang nggak ada air depan rumah saya. Saya bangun pagi pun saya pikir, wah ini pasti banjir. Nggak ada air. Nah, dari mana mulainya? Saya tanya, makanya koreksi saya kalau saya salah ya. Saya cerita ini dari yang paling pintar, insinyur, wali kota, sampai yang PHL, hadir ini kan. Jadi bapak-bapak biar tahu nih, pikiran saya kenapa saya begitu marah soal air di Jakarta ini. Pindah-pindah, begitu saya ngomong pindah-pindah, ini agak masif kali ini. Oke, nggak apa-apa. Memang hujannya lebat, nggak apa-apa. Nah, saya cuma koreksi BPBD. BPBD itu singkatan apa? Penanggulangan bencana daerah. Penanggulangan toh? Ini Pak Maman lah. Penanggulangan kan? Anda ini reporter atau penanggulangan? Tadi Metro TV masih menyiarkan laporan titik banjir Anda. Padahal sekarang sudah tidak banjir. Kalau ada penanggulangan, berani laporkan tergenang atau laporkan setiap jam kapan dia surut. Kalau ada, saya mau bongkarkan Anda semua. Untuk apa? Kalau mau berita, saya taruh aja di Smart City. Penanggulangan lebih jago mana? Pemadam, dinas pemadam itu apa namanya? Dinas penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.
Anda punya pasukan lebih banyak apa dia? Kenapa ada dinas penanggulangan? Ada badan penanggulangan karena ada undang-undang yang mengatur. Lalu saya minta Pak Teguh pertama kali jadi kepala dinas, tahu nggak apa ya? Saya telepon Pak Teguh, tolong Anda lihat pompa Grogol. Lu tungguin pompa Grogol. Dia sampai dia lapor sama saya tidak ada operator. Nggak ada operator waktu itu. Makanya saya curiga saya benar. Grogol tenggelam karena hidupin pompanya telat. Lu tungguin. Mulai tidak banjir, tapi ada sedikit limpahan dari Tanjung Duren. Lu tambah mobile, dia taruh di pos polisi. Nah sekarang ada yang terkenal nggak? Enggak. Terkenal juga sekali Jakarta Barat. Terkenang semua. Nah sekarang saya tanya, hari ini Jakarta Barat hampir tidak ada genangan. Betul Pak? Kecuali kita ngomong Nangga Besar, itu pusat juga, ada barat dikit. Tapi maksud saya ini belahan barat ini. Hampir nggak ada tak? Betul nih, saya tanya barat ini. Kenapa? Setelah saya suruh buka pintu Ciliwung lama. Dulu, waktu saya tanya, kenapa tenggelam barat ini? Grogol. Jawab saya sederhana. Ya kalau Bapak Ibu mau bohongin saya masih konsisten ya. Kalau Bapak Ibu bohongin saya konsisten, saya tertipu. Ya kalau bohonginnya agak celah dikit, selesai kamu. Karena saya juga bukan orang yang terlalu bodoh. Saya sampai ke Bapak Ibu, saya bukan orang terlalu bodoh. Saya memang nggak pinter banget, tapi saya nggak terlalu bodoh. Saya cepat sekali belajar. Begitu Anda ngomong sesuatu, saya tangkap, oke. Saya tinggal datang. Sekarang saya begitu cek. Ini saya mau ceritakan, saya mau mulai lagi nih. Kenapa saya begitu dendam, begitu suuzon dan marah? Lalu dia bilang begini teorinya. Si Janjak datang, Belanda semua ngomong. Datang tak? Saya dengerin, panggil Pak Robert, jelasin sama saya nih. Akhirnya jelasin. Saya telan aja, gak apa-apa, lu ceritain sama saya. Masa konsisten bohongnya ya, lu gak konsisten selesai kamu. Dia bilang begini, Angke itu gak bisa turun. Makanya Angke saya naik terus, kenapa gak turun? Saya cek pompanya di barat. Oh, Kali Hitam pertemuan Angke dan Kanal Banjir Barat. Ngantri turun air. Belum lagi di Kali Hitam itu namanya nelayan tanda kutip reklamasi terus. Muara kan reklamasi terus ini. Nggak ada RSM yang ribut di utara, bantai aja Pak, apa aja Pak. Mereka reklamasi terus di bibir muara, mampus kan. Dia sekarang turunnya lebih parah lagi. Belum lagi itu banyak endapan. Saya sudah suruh taruh alat beratnya kerja terus itu di pertemuan itu. Nah tiba-tiba banjir barat, satu barat waktu bulan lalu. Heran kenapa? Saya langsung duga. Saya cek pintu karet. Wah tinggi, padahal pintu karet nggak boleh tutup. Situ itu tinggi. Saya langsung curiga pasti tutup Manggarai. Saya datang, benar ditutup. Padahal udah saya sempat suruh buka. Alasannya mau tutup lagi. Jawab saya gampang. Ada teman-teman Manggarai. Saya waktu datang. Buka harus izin Bapak. Terus saya iseng bilang, kok tutup nggak izin saya? Kan saya suruh buka. Makanya saya agak marah. Ada permainan apa? Nah sekarang saya buka terus. Barat nggak ada masalah. Nah sekarang yang jadi masalah kan sekarang muncul. Nanti Bapak terusin ya. Saya tanya sama Pak Wali Kota kemarin. Kenapa Pademangan banjir ya? Ini pasti ada pompa yang mati ini. Ngomong. Beliau bilang sama saya begini. Itu dimatikan Pak karena percuma pompa bekerja. Sebab air laut telah masuk melingkar. Ini ada orangnya saya minta datang loh. Bapak jawab saya begitu kan? Oke. Tadi saya sengaja datang ke ada Pak yang Ancol. Oh bukan Ancol, pintu air Marina. Pak apa namanya? Pak Rio. Saya tanya sama beliau. Aku iseng aja nih datang dari pagi-pagi. Kemudian saya tanya, ajak ke jembatan.
Saya bilang, ini kan pintu nutupin air laut. Kalau air lautnya lebih turun, pintu buka, langsung biar air Ciliwungnya flush. Nah, terus saya tanya, paling tinggi berapa ketinggiannya? Kata Pak Taryo, kemarin 165 katanya. 194 ya? Iya. Nah, 194 paling tinggi. 194. Kita pernah paling tinggi berapa? 2,65 dolar. Nah, 2,65 lah yang si Belanda buat foto depan waduk duit. Kita punya tanggul 2,8, tanggul tipis. Ini air 2,65, tinggal 15 cm. Makanya tanggul yang kita bangun sekarang 3,8 di atas muka laut. Untuk antisipasi, jadi kalau dihitung dari bawah bumi bisa 5 meter lebih tanggul kita. Karena ini turun 1,4, 1,7. Jadi teorinya benar kalau bikin tanggul, Bang. Nah, pertanyaan saya sederhana. Bagaimana bisa teori Pak Wali Kota mengatakan air laut masuk ke dalam? Saya tanya sama Pak Daryo, menjadi jembatan kan? Air laut pernah masuk jembatan ini enggak? Oh, enggak pernah, masih jauh, Pak. Nah, kalau masih jauh, pertanyaan saya, kenapa pompa Ancol tidak jalan? Logika saya, Ancol harus jalan mati-matian ini. Logika saya harus jalan mati-matian, bukan dimatiin, bukan karena air laut masuk. Belum lagi itu istilah Belanda itu apa ya? Kali Ancol itu tuh ada istilah Belanda itu, bukan solid, ada bahasa Belanda. Jadi yang melintang ini itu dibuat oleh Belanda loh, bukan sungai sebetulnya. Itu nama itu buffer untuk antara laut sama air tawar loh. Dia bukan solid, ada istilah Belanda. Saya pernah baca. Ada istilah Belandanya nih. Saya belajar banyak soal air sekarang. Selesai dikerjain tahun 2013 setelah ada hari jebol. Jadi kalau orang nyindir dikit orang yang anti reklamasi. Jakarta tuh batas laut dulu tuh ya Ancol itu, Bang. Itu batas laut. Yang depan semua tuh reklamasi. Itu nyindir orang nggak ngerti reklamasi. Nyindir orang nggak ngerti kalau reklamasi air laut akan naik. Dia nggak ngerti daya tarik bulan, gravitasi dari bulan. Yes, naik kemarin 1994. Itu jangan-jangan ada yang lagi nguruk pasir di Ancol, Pak, sampai naik ke Ancol, Pak, air lautnya. Apa karena itu, Pak, air laut pasangan? Ada yang kasih pasir kayak di depan Bapak, sehingga jadi naik air laut. Paham nggak sekarang sindiran saya? Jadi reklamasi ini nggak ada urusan dengan pasang surut. Ini dong, sekarang turun, mulai turun, Pak ya? Sekarang berapa, Pak? Sekarang 159. Nah, berarti ada yang nerukin lagi pasir di laut tuh, Pak, supaya air lautnya agak turun gitu, Pak. Iya dong, logika kan begitu. Air laut pasang, depan laut Ancol ada yang nimpukin pasir. Bukan, itu hukum akuarium. Akuarium ada kasih tanah, airnya naik, supaya airnya nggak luber, gali tanah lagi supaya turun. Berarti kira-kira Bapak setuju nggak teori itu, Pak? Pasang nggak, air laut pasang gara-gara ada yang nimpukin pasir di depan Bapak. Ya, Bapak lebih pintar daripada yang pengamat-pengamat hebat itu, Pak. Ini kan reklamasi bisa buat banjir. Hubungannya apa? Tapi kalau reklamasi di daratan, di ujung, seperti yang dilakukan oleh nelayan tanda kutip di Kalimati, itu betul banjir. Sehingga air laut kita mau turun itu, Cakung Dren kalau kanal banjir timur, kalau dia muaranya tanahnya gitu tinggi, Bapak nggak mau keruk muara, itu betul ada pengaruh banjir. Airnya susah turun. Kalau Anda gali dia lebih dalam, tentu loss-nya lebih cepat. Nah, kita samakan teori dulu ya. Kalau teori saya salah, silakan dikritik. Nah, sekarang pertanyaan saya sederhana. Sederhana pertanyaan saya. Saya udah ketemu tadi Pak Apa, belum balik. Hah? Putut sini, kamu. Jawab Pak Apa? Putut. Ya. Mau orang Bali? Bukan. Pak Putut, saya tanya sama dia. Itu pompa Ancol kamu kerja nggak? Lu matiin ya? Enggak, Pak, saya 24 jam, Pak. Ini kami udah kerja setengah mati. Saya hanya minta orang udah setengah mati kerja, Pak. Satu kebakar dinamonya apa? Starter. Jadi mati satu.
3 ya tadi pompanya. Kenapa Pademangan bisa banjir? Saya bilang seharusnya nggak banjir Pak, kalau kita bisa turunkan air di situ. Kenapa banjir? Dari Gunung Sari dikirim ke kami airnya, Laut Pasang. Kami ini long storage. Jadi waktu air laut lagi surut, kalau itu istirahat dong pompa kamu. Nggak bisa istirahat Pak, justru laut lagi surut, lagi flush, dibuang. Kami kosongin nih long storage yang buatan Belanda tadi itu loh, yang storage yang melintang itu, kosongin biar simpan. Oke, yang pertanyaan saya sederhana. Jadi ada nggak air laut melimpah masuk ke dalam darat Jakarta? Saya jawab. Kemarin kan mau berusaha itu Pak. Kebetulan saya melihat Gunung Sari kan hilang, segenap. Nah, saya tanya. Bapak pencet aja tuh merah, pencet. Ya, sudah. Saya tanya dengan teman-teman teknis, kenapa itu dari kali Gunung Sari limpah ke jalan Gunung Sari, limpah ke air. Nah, kenapa pompanya nggak hidup? Pompa dihidupkan Pak, itu balik lagi Pak. Itu jawaban bukan jawaban. Saya sebenarnya eksekutif. Makanya saya mau tanya, yang jawab Bapak itu siapa? Dia bohongin Bapak. Kejar siapa yang ngomong teori itu? Saya dapat laporan dari studi. Itu. Bukan air laut yang masuk itu, Bu. Itu limpah yang depan itu Pak, WTC itu kan turun semua itu Pak. Itu bukan air laut. Dapat laporan seperti itu. Justru itu air dari Manggarai yang dikirim ke situ. Paham ya? Bukan air laut masuk. Ini ada Pak Daryo. Air laut masuk nggak? Tidak Pak. Nggak masuk. Jadi hubungan apa pompa Ancol? Jadi pompa Ancolnya Pak Putut tidak pernah pompa air laut. Kalau air laut masuk, nah kalau kejadian Waduk Pluit dulu, itu betul. Ketika luar batang kan belum kita seed pile. Jadi waktu pasang ini mau kita kerjain nih pasar ikan nih, orang ribut-ribut itu loh. Yang bilang saya mau robohin masjid. Ya orang fitnah-fitnah itu. Nah sekarang kenapa Waduk Pluit bisa lebih aman? Setelah kita meninggikan jalan Muara Baru Raya. Jadi setelah waktu meninggikan jalan Muara Baru Raya, dan nih, mana tuh? Pulpen, rendah kan? Naikin itu. Bukan ya? Ada itu lah, pointer. Bisa tembus kan? Nih. Yang bocor kan di sini. Ini yang kita ribut nih. Jadi ini yang pinisi. Nanti sudah kelapa mau perluasan sampai sini nih, uruk juga. Saya tanya, ini urukan bukan? Bukan. Ini reklamasi. Ini reklamasi bukan nih? Reklamasi. Seluruh Pluit itu reklamasi, Bos. Saya tahun 80 om saya udah beli tanah di Pluit Buaran ini. Ini reklamasi. Ini reklamasi nggak? Bagaimana ada tanah kiri orang? Saya mau tanya. Seluruh Pluit reklamasi. Sunter, kenapa bisa aman disebut Sunter? Karena waktu mereklamasi itu dibuatkan waduk Sunter. Makanya bisa tempat orang main ski 2 itu. Nah kenapa pernah tenggelam? Karena orang Kelapa Gading kagak bikin waduk, dia buang catchment area-nya itu ditimpakan ke Sunter. Lalu untuk atas itu gimana? Dibuatlah Sentiong mau 1 triliun. Aku kira juga nggak perlu. Nah sekarang saya mulai nggak percaya Belanda juga nih teorinya. Ini otaknya proyek atau apa Belanda? Udahlah, kita bangsa merdeka, kita tentuin sendiri nasib kita sekarang. Saya mau tahu Sunter tenggelam nggak sekarang? Nggak tenggelam. Setelah kita tinggiin kali Sunter, ini kalau nanti cakung drain kita beresin dalam ini, udah ada Waduk Prihario, cakung drain beresin, Sunter relatif aman dia. Dengan Ancol, Pademangan. Jadi nggak ada alasan sebetulnya. Nah lalu cerita Waduk Pluit tadi balikin. Itu gara-gara kita tinggiin tanggul, walaupun luar batang belum di-seed pile, otomatis Waduk Pluit aman. Lihat nih. Karena ini buat jalan raya ini udah tinggi nih. Air laut sini kalau pasang, ini tergenang bisa masuk sini nggak? Nggak masuk lagi. Nah ini seed pile-nya udah ada kita bikin nih. Nah ini juga tertutup. Makanya Waduk Pluit sekarang sangat aman. Tinggal kita pasang lagi pompa di sini nih.
Ini lagi dikerjain Pak Wali, yang lagi berantem itu. Jadi ini kiri kanan buang. Jadi harusnya catchment area sini semua nggak boleh bebankan ke sini. Ini adalah urusan di Fluid Village untuk buang ke sini. Ini udah di seat pile. Ini sedikit seat pile belum diselesaikan. Tolong diselesaikan ini. Ya, ini kurang sedikit ini. Jadi kalau kita tutup ini, kita kerjakan ini lagi sebelah kiri. Ini bisa mulai sedikit aman. Mohon maaf ya, saya tahu Bapak Ibu lebih pintar dari saya. Tapi saya sengaja ngajarin teori saya, kalau saya salah, ajarin saya. Nggak ada gubernur hari ini. Kita prinsip baik bahasa kampung saya. Yang bodoh nurut, yang pintar ngajar. Jadi orang jangan bodoh kalau mau nurut, pintar kalau mau ngajar. Jadi nggak usah pandang saya gubernur hari ini. Kalau saya bodoh, ajarin saya. Capek udah puluhan tahun Jakarta banjir-banjir. Ngarang aja, terus mau minta beli tanah di Pantai Indah Kapuk. Itu 30-40 hektar. Kalau 30-40 hektar dikali 30 juta itu bisa 12 triliun kan? Mampus itu untuk atasi banjir sisi barat. Terus mesti bebasin Tunjungan. Mau bikin danau Tunjungan 80 hektar. Mau bebasin 80 hektar, kok kali 20 juta, 16 triliun. Ini berita mau minta komisi atau apa? Pompa Tunjungan kalau airnya bisa tembusin tol, ada pompa lagi di pik 1. Semua ditungguin dengan betul. Tenggelam nggak? Enggak. Toh kemarin hujan sudah cukup besar. Dan pasang memang kita khawatir. Saya khawatir pasangnya melintasi 2,8 meter. Makanya sekarang saya mulai kerja ini. Karena ini sisi lemah kita nih. Luar batang ini sisi lemah nih. Ini masuk air laut. Tapi walaupun dia masuk di sini pun, ini tanggul agak lumayan gitu Pak. Sini aja paling tenggelam Pak. Ini juga cukup tinggi. Karena ini udah kita tutup. Jadi ini udah kayak tanggul di jalan sebetulnya. Jadi udah kita selesai tanggul sini, Kali Gendong semua udah selesai. Jadi secara waduk fluid, kita hanya butuh lebih luas lagi. Mau bongkar rumah lagi sebetulnya. Tunggu ini, kita mau reklamasi di sini, kita mau bangun rusun di sini. Biar orang-orang sini tinggal dekat sini. Ini kita mau kerjain sini. Seat pile-nya kita mau kerjain tanggulnya, 5 meter lebar itu. Nah, kan saya balik. Pertanyaan saya sederhana lagi sekarang. Ada lagi Pak. Apa? Jadi yang kali melintang itu, kali Ancol itu memang sudah limpas. Ini juga saya perlu konfirmasi pada pompa, jam berapa pompa dihidupkan? Karena itu limpah sampai depan Alexis juga tumpah, akhirnya muter ke Banggai 2. Betul, makanya saya mau cerita itu. Makanya saya mau cerita itu sekarang. Saya pompa hidup. Kenapa itu limpas? Karena memang volume air besar selain hujan dan kiriman dari Bogor di Ciliwung ini besar. Besar ini kirimannya nih. Dan kita buka Ciliwung lama. Kan kamu kita tutup. Keuntungannya apa? Banjir kanal baratnya tidak terlalu penuh. Makanya Grogol semua selamat. Nah, pertanyaan saya, sekarang ini begitu besar, kan masuk nih, di Istiqlal dibagi. Kalau saya salah, koreksi saya sekarang. Waktu dibagi Istiqlal, satu ke Juanda mau ke Tangki ketemunya, satu limpas ke Gunung Sahari. Gunung Sahari pun lolosnya kan lari-lari kan ke Laut Pasang, ya paksa buang ke Ancol dong. Itu yang saya tanya. Juanda hampir semua kosong. Anda tahu nggak posisi waduk fluid min berapa? Min 1,7. Pasar ikan pompa baru bukan? Ya, baru. Kita habiskan berapa miliar minta PLN berantem-berantem nyambung listrik. Antara pasar ikan, ada kali makin juga pasar ikan, itu terkoneksi nggak dengan waduk fluid? Terkoneksi. Waduk fluid pompanya siap tempur. Waduknya juga baru dikeruk 1 juta sekian kubik. Pasar ikan udah saya bilang tanah itu kamu keruk lagi, bikin kubangan lagi. Kenapa dia nggak dikasih air? Kenapa nggak kasih air ke mereka? Tapi airnya itu semua dipaksakan ke Ancol.
Saya lihat kok datanya kok. Makanya saya bilang pada penanggulangan bencana kalau mau buat laporan, ada per jam. Ini tolong yang Jakarta Smart City saya minta dibuatkan aplikasi. Kayak tadi Pak Taryo semua, kan beliau kan membuat laporan per jam. Tinggi muka laut, Ciliwung semua per jam. Itu diolah dengan terlambat. Saya nggak mau, itu masih masuk aplikasi. Jadi semua tampil di sini real time. Jadi Bapak Ibu tinggal pakai aplikasi pencet aja berapa sambil tulis manual silakan. Nah sekarang saya nggak ngerti kenapa bebankan ke Ancol gitu berat dengan air dari Ciliwung. Makanya coba lihat. Oke. Juara apa sih itu sih? Kamu jelasin aja, pakai mic-nya. Pakai mic-nya jelasin. Gak apa-apa, jelasin aja Aridan tengah. Makanya ini laporan ini semua kayak begini, semua masih masuk ke Smart City. Tolong ini yang Smart City ya. Saya mau semua itu langsung masuk aplikasi semua. Gak bisa laporan manual kayak gini. Kita berantemnya capek. Enggak, pertanyaan saya sederhana. Kita lihat di sini aja, biar semua orang lihat. Iya. Pompa fluid semua rata-rata min 2. Itu min 2 meter. Ini bisa tampung semua nih. Jadi dia Di tanggal ini kejadian tanggal 20 April Pak. Maju 20 April, sekarang tanggal 21 Pak. Ini masih belum hujan. Nah, 21 setelahnya. Nah, tanggal 21 jam 1 malam Pak, itu masih 600 min 200. Ini sudah kami bagi, jadi di jam 11 pagi sudah langsung drop, langsung naik ke minus 65. Kamu tahu nggak waduk fluid itu bisa tahan sampai plus berapa? Jawab saya, ada dari waduk fluid nggak? Bisa plus berapa waduk fluid itu? Pompanya. Plus 2 aja masih oke kok. Jadi tolong nih, ini yang buat saya marah sama PLN. Dengerin saya nih. PLN mematikan listrik waduk fluid ketika posisi plus 150. 155. Makanya saya ngamuk sama dia waktu itu. Orang pikir saya lebay. Paham maksud saya ini sekarang kan? Saya tanya sama PLN, kenapa kamu matikan listrik saya di waduk fluid? Dia bilang itu udah naik Pak, tutupin trafo. Bohong, 155, gak usah bohongin saya bilang. Rumah saya di situ kok. Makanya saya marah sama PLN. Dia begitu matiin 1 jam apa 1,5 jam, langsung naik 180 lebih. Tenggelam ke Jakarta tahun lalu. Begitu tenggelam kita nyalain lagi, udah gak bisa balik airnya. Karena ada beberapa yang memang cekung. Nah sekarang saya mah PLN itu plus 155 pun saya marah, Ibu. Sekarang saya tanya, yang paling kritis min 65. Ini posisi jam 11, jam 12. Min dan pompa pasar ikan masih min 130, 125. Lihat ya, kita tahu nih antara pasar ikan dan itu terkoneksi. Artinya apa? Air Ciliwung Gunung Sahari Anda tidak kirim ke pasar ikan. Itu yang saya tanya. Sedangkan mana Pak Putut tadi? Pak Putut sudah megap-megap itu dia tuh aliran timur. Dia nggak bisa ngatur yang barat. Makanya saya nggak mau bilang timur, barat, utara apa. Lu sombong amat sih kalian itu mau sok-sokan perwilayah. Ini air saling koneksi kok. Sekarang saya tanya, Pak Putut mesinnya rusak 1, tinggal 2. Dia megap-megap di situ airnya. Orang Pademangan udah pada datang, teriak-teriak, kenapa Anda tidak bisa turunkan? Laut lagi pasang.
air Ciliwung semua lari ke dia. Nah saya tanya, pasar ikan min, kamu bilang Waduk Pluit bahaya min 65. 150 aja belum bahaya kok. Nah kenapa airnya? Kita ngomong lagi, ada pompa di Warna, ada pintu air Jembatan Merah. Kita udah mulai berantem dimarahin saya. Ingat kayak pasang tenda di Pinangsia nggak mau pindah itu loh. Bapak kira itu ngapain Pak? Kita normalisasi Pinangsia itu Pak. Itu kalau dibuka air dari Jembatan Merah, itu melalui Pinangsia itu semua Husada akan masuk ke pasar ikan. Nah pertanyaan saya, kenapa nggak mau dibuka? Dibuka Pak, itu Mana? pintu Jembatan Merah bisa ada Pak, sudah dibuka. Mana? Bukanya jam berapa? Anda bukanya telat berarti. Jadi dari hari Rabu 20. Mana ini tutup? Ini Pak, ini. Iya kan gini kan. Ini Pak. Makanya dibukanya udah jam 21. Nah kan saya ngajarin begini. Saya cerita dari awal, ini kayak kasus Grogol. Grogol itu tenggelam karena terlambat menghidupkan mesin. Anda kan insinyur. Kalau kapasitas mesin itu ada kubik, udah numpuk duluan itu turunnya lama. Saya kerja tambang Bapak Ibu. Kalau sampai tambang saya sempat tenggelam, mesin saya kadang-kadang butuh 24 jam kosongin. Makanya saya sudah bilang sama orang tambang saya, kalau musim hujan, saya tidak mau kubangan itu kamu tenggelamin ya. Pompa kerja terus 24 jam, biar lu tambah pompa. Karena begitu tenggelam saya udah susah untuk start awal. Masih tarik pompa lagi. Kalau pompa mobile selalu lebih kecil daripada pompa yang station. Ini logika main tambang ini. Jadi kalau Anda mau ngadu-ngadu ilmu hidupin pompa, saya nggak kalah sama kalian, jujur aja. Karena saya hidup dari tambang. Nah sekarang masalahnya itu tadi. Sekarang gini, ini BPBD juga, saya bilang mesti ada guna nih. Kalau nggak betul-betul nggak ada guna, atau maunya apa gitu. Cek lamaran cuaca. Saya selalu bilang, kalau kita tahu nggak laporan Katulampa mau berapa jam datang? Tahu. Mau hitungan hujan lebat tahu nggak hitungannya? Tahu. Boleh nggak sih tahu malam ini mau hujan? Anda mulai, itu Gunung Sari sekarang udah gitu tinggi. Kalau tahu mau hujan, Anda kosongin, itu long storage yang panjang. Itu long storage yang panjang Gunung Sari, kita udah tinggikan gitu luar biasa. Kenapa nggak mau dikosongin? Terus apa lagi? Itu jembatan kayak Jayakarta masuk, yang Kartini, jembatan pakai lubang-lubang variasi. Ini ya seat pile gitu tinggi. Ini persis kayak Ibu Hening saya marahin kasus Abdul Muiz. Buat apa bikin seat pile Abdul Muiz, saya bilang. Nggak perlu seat pile Abdul Muiz. Buang-buang duit, buang-buang jelekin pohon semua. Padahal itu semua Waduk Pluit udah oke. Nedeko 73 sudah nggak berlaku, Bapak Ibu. Nedeko 73 udah nggak berlaku anjurannya. Karena waktu Nedeko 73, Waduk Pluit belum jadi. Terus kejadian yang dulu, zamannya SBY sudah nggak berlaku. Zamannya Jokowi saya sudah nggak berlaku kemarin. Kenapa nggak berlaku? Karena pintu air, pasar ikan, pompa, Waduk Pluit semua sudah relatif beres. Nggak berlaku lagi. Nah itu saya tanya lagi. Sekarang dari Ancol long storage, saya tanya tadi sama Fran, jadi ketemu Fran ngomong. Jadi saya tanya sama dia, yang dari Pademangan. Saya tanya sama dia. Dari Ancol, ujung sampai Alexis tuh, mentok lah. Alexis semua tahu, supaya lebih gampang mengenali. Sampai pojok itu. Itu kalau diterusin dengan roda, menuju pasar ikan dekat nggak? Dekat. Kenapa nggak mau gali saja bandar terusin? Ini logika sederhana. Frank, sudah kami kerjakan Pak. Ini logika. Iya kan? Sekarang kan turun nih. Jakarta itu lebih gampang urus banjir. Orang bilang saya naif. Memang saya naif. Saya arogan, memang saya arogan. Menurut saya nggak ada yang susah. Karena Jakarta ini aluvial. Dari selatan tinggi turun ke utara.
Kalau kamu cegat di jembatan merah, buang ke Pinangsia ke situ, udah kurangin air loh. Kalau makin rendah, air lebih banyak di mana? Di tempat yang rendah. Kalau di potongan Ancol tadi yang ke Pak Putut, Pak Taryo tadi, Anda tarik air lagi nih, Belanda diterusin, nyambung ke pasar ikan yang min 135. Kira-kira malahan ya kalau ada pintu. Saya lagi berpikir, bisa-bisa nanti kalau itu ditarik, pompanya rusak semua pun. Kalau sini nggak hujan, kiriman, jangan-jangan bisa bantu dia ngosongin Ancol. Betul nggak teorinya kayak gitu? Memang betul, Pak. Hah? Memang betul. Ya betul kamu kerjain. Ada ini, Pak. Mas bottleneck itu. Bottleneck semua kerjain alat berat sendiri semua Bu. Ada warga, Pak. Ya usir. Sudah kami usulkan dari tahun kemarin, Pak. Aduh, ini Pak Wali Kota saya selalu bilang ini Pak Wali kalau saya suruh usir orang tuh nih artinya meles pasar ikan. Pak. Selain ini yang tadi yang jembatan merah. Jembatan merah itu kenapa? Kan ada rumah-rumah di Husada. Iya, itu Pak. Itu juga harus suruh singkirin. Kalau nggak mau kasih banjir. Jadi make it clear ya Pak. Boleh ya dibuka jembatan Iya, merah. nggak apa-apa. Saya dimarahin terus Pak soalnya dari mulai camat sampai ke atas. Tapi sampai tadi pagi saya tetap bilang ke teman-teman Harus jangan buka sampai Pak ada jamatnya. yang tutup, gitu. Itu wilayah Jawa Pusat kan? Iya, jadi kemarin memang Pak izin Aduh. ketika Lihat tuh waduk Pluit tuh, minduan sekarang posisi. Gunung Sahari itu nggak turun-turun Pak. Kemudian waduk pintu Jembatan merah. jembatan merah dibuka, mulailah tergenang Husada Pak. Kalau sampai Husada tergenang tidak boleh. Ya, Tentu, itu gitu. persoalannya Pak. Karena rumah sakit kan. Ya. Makanya Pak Camat Enggak. diskusikan. Sebetulnya yang saya maksud, saya pernah uji coba kok lepasin yang Juanda, termasuk Gajah Mada, Ayam Burung. Kan kita bisa ukur-ukur kan, mainin pintu kan. Kalau dia udah melipas masuk rumah sakit Husada ya nggak boleh setinggi itu. Makanya di Husada langsung kita buat pompa kemarin Pak, pompa pemadam. Enggak, itu namanya memberikan terlalu banyak ke situ. Sebenarnya problemnya bukan di dalam Husada Pak. Hilirnya lagi, jadi antara Husada sama Mangga Besar di Iya, Mangga Dua Selatan. Iya. Ada fotonya Mbak. Kasih lihat aja coba. Nah, coba. Itu juga tolong pompa-pompa Pak Putut nggak boleh rusak loh. Jangan betul. Servisnya cepat ini. Ibu Hani kan pompa udah kita ambil alih ya. Lebarnya cuma 4 meter. Iya. Ini antara Husada sama yang di sini bottlenecknya Pak. Makanya kami itu sudah buka, cuma lama nyampe ke Sudah buka Pak. Kita bongkarin itu. nyampe ke Terus tangki kenapa nggak mau buka? Juanda kosong, Gajah Mada Ayam Burung kosong. Enggak, airnya nggak pernah buang ke situ. Maksud saya. Justru tangki nggak pernah ditutup Pak. Enggak, tangki nggak boleh tutup. Maksud saya dari Istiqlal kenapa nggak buang air ke arah tangki? Dibuang pakai tangki ada. Enggak, yang jaga Istiqlal siapa? Saya Pak, Nah, Bapak buka air nggak ke arah tangki? kalau pintu air sekali ditutup, air lari ke tangki semua Pak. Enggak, pertanyaan saya, Anda lakukan nggak kemarin? Dilakukan Pak. Jadi 50-50 Pak, 50-50. karena Glodok banjir Pak. Jadi tangki Jalan Labu udah tutup Pak. Jalan Labu itu udah banjir kemarin, jalan Tangga Besar 1 udah banjir. Tapi memang itu ketinggian hanya sekitar 50 cm lah. Nah itu 50 cm mah udah banjir, Pak. iya justru udah menggenangi gitu Pak, yang di jalan Tangga Besar 1-nya. Itu kan dekat ya, tangki ke pasar ikan. Tangki banjir itu pasar ikan bisa min ya. Pasar ikan dekat. Oke, ini kita stop dulu nih. Iya. Ini udah tempat dulu mesti sama itu. Timur, cerita lagi Timur. Kenapa bisa banjir tadi? Kesimpulan saya kan Anda tidak buka pintu ke arah kanal banjir timur. Dari Sunter. Ya, ini kebetulan petugasnya petugas BWSCC Pak. Pak Pendi itu sama satu lagi Pak Suprandi. Dan petugasnya nggak ada di tempat. Ya, kita nyari 1 jam Pak. Makanya kan. Nyari, kita nyari. Kirim surat resmi ke BWSCC, siapin. Baik. Kita minta ambil alih semua untuk kanal timur, semua minta ke menteri. Siapin, kita mau ambil alih. Nggak bisa kerja kayak gitu. Enak aja kayak gitu. Tolong dong itu nanti tolong WhatsApp aja ajudan semua itu.
Tolong WhatsApp ke Pak Iskandar suruh pecat itu orang jaga itu pintu itu. Apaan itu orang kayak gitu kan? Orang ngajar itu. Jadi 1 jam nggak ada dia. Iya, kita nyari Pak sama Pak Ayat. Karena juga kebetulan kelihatannya petugas itu udah nyambi Pak. Kelihatannya seperti gitu katanya. Nah, kita kirim petugas aja, kita bisa bayar PHL. Bisa Pak. Taruh aja petugas kita. Taruh petugas kita aja Pak. Ini apaan? Jadi sengaja. Saya juga agak kesel sama mereka, kan nggak tahu berapa kali yang tenggelam. Yang dia bilang dia jemolin buat turun alat berat di Sunter. Jebol. Saya bilang kamu udah tahu banjir, kenapa sengaja menjebol tanggul? Dia jawabnya apa? Buat turunin alat Pak. Lebih gak usah turun alat bos. Dia buat turun alat, bolong. Air kan hukum apa? Archimedes kan? Gimana mau jelasinnya? Nah sekarang juga sama. Nah sekarang saya tanya Bapak, kalau itu airnya dibuka dengan tepat waktu, banjir bisa diatasi nggak di Timur? Insyaallah bisa. Kalau itu terbuka, kemarin kan pintuannya juga Pak. Ya udah kirim orang Pak, kita rebut aja Pak. Kita kayak perang aja udah. Kan gila aja kayak gitu tutup-tutup. Makanya saya merasa aneh di Jakarta. Terus Gatot Subroto ya, Pak Wali semua ya, selatan. Saya nggak mau dengar Gatot Subroto, Senayan, apapun itu tenggelam, nggak ada cerita. Turunin pasukan biru semua, cek semua saluran. Kemarin bisa ketemu ada kano air, gila apa nih? Anu Pak. Kan gila aja nih. Anu dari Ya, terus yang di Gatot Subroto itu ada orang gali. Dia Bapak Ibu ini saya ajarin cara kerja ya. Kalau lihat ada tukang gali, dia masih bilang, oh saya lagi gali kabel Pak. Jangan percaya, tanya mana surat. Dicek langsung di PU, betul nggak? Saya mulai khawatir, ini bukan gali kabel ini. Kemarin di Tamrin tenggelam, itu ada ember, ada kayu sama tanah. Karung. Karung juga kan? Karung isi tanah. Bapak dari pusat. Pusat. Nah, karung isi tanah, Ember. ember. Berarti itu sengaja atau kecelakaan menurut kamu kalau ada karung isi tanah? Aja itu, saya mau dengar aja. Kalau saya ngomong orang bilang saya lebay. Izin Pak, terkait dengan yang di Tamrin Pak, setelah kami buka saluran, diketemukan 8 karung isi tanah Pak, 8 karung lebih. Jadi ya kalau itu pun karena imbas pekerjaan dia tidak angkat, berarti ya unsur kesengajaan kalau menurut saya Pak. Termasuk ember yang ada di bawah gorong-gorong crossing, Tamrin, triplek yang masih Kan gini aja Pak, kayu. itu kita nggak tahu dia sengaja apa enggak. Ninggalin 8 karung tanah dalam crossing itu bukan jatuh Pak, sengaja masukin Pak. Ya, Sama kayak kano perahu, gimana juga bisa masukin perahu gitu besar ke dalam saluran got kita? Udah lapor polisi saja Pak. Ini yang kontraktor kerja lapor polisi saja. Ada apa? Kamu kerja dengan cara kasus ember. Di Fatmawati dulu juga tenggelam, masukin rambu lalu lintas sama ban bekas. Udah kita bongkar, sekarang nggak tergenang lagi Fatmawati. Jadi saya nggak mau, tolong dicek, kalau mau hujan semua dicek Pak, saluran semua. Semua dicek ini. Nah sekarang balik lagi ke soal kita Pak. Jadi sederhana cara kerjanya. Kalau menurut saya ini semua kacau balau, ini soal ngatur air nggak tepat. Kita buka tutupnya nggak tepat waktu. Misal contoh sekarang gini aja. Waduk fluid sampai min 65 lah yang paling kecil. Jadi langsung kata pompanya cepat, langsung diduak cepat waduk fluid. Dia begitu jeng berapa jam saja sudah pasar ikan sampai min 125, nggak ada air. Kita suruh gali kubangannya, ada suplai air. Tapi juga jangan sengaja bikin tenggelam dia satu sampai istana loh itu. Ada satu. Handphone ada gitu banyak. Yang pasti Pak Wali Utara jangan percaya lagi cerita teori air laut masuk ke dalam muter, nggak ada ya. Saya jelasin ya, tidak ada namanya air laut masuk muter sekarang. Karena waduk fluid pun sudah kita tutup dengan jalan Muara Baru Raya.
Kalau nanti udah seat pile pasar ikan, berarti seluruh pasar ikan jaringan situ aman. Nggak ada lagi alasan bilang air laut masuk. Cilincing sampai Tanjung Priok itu juga mau seat pile. KPN juga saya nggak mau dengar tenggelam. Air pasang itu paling 6 jam, 8 jam surut lagi. Betul Pak? Berapa jam pasang Pak? 3 jam, 4 jam Pak. Pasang tertinggi dong? Iya. Udah itu 6 jam udah normal lagi dong? Iya. Pak izin Pak, Bapak menjaga pompa goyang? Bukan, Marina. Marina, pompa goyang siapa? Ini Hidup ya Pak Timur. Nah pertanyaan saya itu kamar Bapak hidupkan kenapa kali Ancol sampai meluap? Ya karena kan dari Gunung Sari di bawah. Bukan kalau pompanya yang bagus itu seharusnya kan cepet Pak. Ini lambat. jadi gini Pak, saya udah datang ke dia. Pompa itu cuma buat daerah Pademangan, sama kasus Kelapa Gading sama Sunter. Kalau cuma ngurusin Sunter tuh nggak pernah tenggelam sebetulnya. Tapi jangan bagi air dari Kelapa Gading ke Sunter. Kira-kira tuh gitu Pak. Ini dibagi air dari Ciliwung. Ya imbasnya ini kan lama ini. Dan tolong jembatan-jembatan lubang-lubang itu ditutup aja udah. Kirim semen kan kita bisa bayar ikan semen gimana, tutup aja udah. Mau jelek-jelek lah. Pak itu jalannya Pak. Tapi Ini kan kan kalau supaya, Pak, jalan di bawah. Jangan di bawah juga nggak masalah Pak. Nggak masalah Pak. Yang penting Anda jangan bocor. Ini makanya saya bilang mesin diterobos. Kalau ini agak butuh kayak gini Pak. Ini kan tembus, Bapak lihat kayak di tinggi berapa Pak? Paham nggak yang saya maksud ini? Ini saya marah sama bukan ini waktu di pusat. Ngapain lu seat pile gitu tinggi? Jembatan lu semua bolong. Jadi jembatan lu tuh masih kalau gini gak usah seat pile Pak. Ngapain lu seat pile gitu habisin ratusan miliar? Paham ini dong? Ini harus dibuat setinggi ini. Kalau mau ukur aja airnya berapa. Kalau nggak sampai setinggi ini nggak usah jelek. Ya minimal kalau airnya nggak ada sampai sini, ya udah tutup sini dah. Nggak usah lubang-lubang gitulah. Ngapain ini tinggi situ gitu? Paling pengamat yang protes nggak bisa mandang sungainya, mandang dewa, mandangnya ke para pejidat. Protes kan, tembok jelek, maunya bikin lantai pakai rumput. Aku mau minta seat pile aja kusur orang udah bilang nggak manusia. Gimana bikin lantai 200 meter? Lu kira zaman Adam Hawa nggak ada rumah dulu? Dia nggak usah dengerin orang mau ngomong apa. Tuh di atas juga orang bisa lihat pemandangan. Orang Jakarta punya rumah sungai juga nggak pernah ngadep sungai, ngadep ke belakang. Nggak usah diajak ribut udah. Kayak gitu. Ini masih tutup semua itu. Ya ini tolong nih. Jadi sekarang timur juga, nah sekarang pertanyaan saya begini. Kalau udah banjir, Jakarta itu ada nggak daerah spot-spot yang tenggelam? Yang bulat-bulat rendah? Ada, bunga. Banyak perumahan miskin-miskin bisa tenggelam nggak? Bisa. Nah tapi tenggelamnya Jakarta sekarang nggak kayak dulu-dulu lagi. Bukan semua tenggelam udah beda nih, karena hampir semua, makanya 1086 saluran ya penghubung. Ada 13 sungai, Cengkareng Dren, Cakung Dren, BKB, KBT. Saya mau ini semua terkoneksi. Air masih banyak. Betul gak logikanya? Sekarang air datang, pasti dia cari tempat yang rendah kan. Kalau semua terkoneksi dia akan mulai ngalir. Tapi kadang-kadang hujan terlalu besar ada kampung yang memang rendah. Kita beli nggak mau kan? Caranya gimana? Pasang pompa Pak. Semua resapan nggak keburu. Atau tutupin satu RW mana? Bisa contoh gini, saya kasih contoh. Tahu SMA 8 nggak begitu Rizky? 20 tahun banjir kan? Saya kemarin datang ke sana bulan lalu. Mau ujian, saya khawatir. Saya datang, PPU nyusul. Saya betul lihat dindingnya semua. Langsung saya bilang apa dengan? Sekarang banjir berapa tinggi? 45 cm Pak. Oke. Jalan masuk bikin tanggul. Kita bikin tanggul berapa? 50 cm atau berapa? Saya nggak tahu. Suruh PU, saya kontak Yusmada. Iya Pak Yusmada, sekitar 50 cm. 50 cm tahu? Membuat olah. Nah,
Saya langsung suruh, kalau banjirnya 45 cm, bikin tanggul lebih tinggi dari itu, saya bikin 50 cm. Jadi masuk ke sekolah itu gini, naik tanjakan. Tapi ini berarti air juga sudah tidak nyambung kan? Bocoran dari tembok sekolah ada nggak? Pasti ada. Makanya di dalam sekolah bikin sumur, supaya semua air yang bocoran-bocoran masuk ke sumur, kan kecil rembesan. Pasang pompa, kalau kurang kirim pemadam. Kalau kota manfaat pemadam aja. Sekarang SMA 8 di luar tergenang 40 cm, SMA 8 banjir nggak? Enggak, kering kerontak, nggak usah ngepel, anak-anak sekolah seperti biasa. Jadi Bapak Ibu harus pikirin tuh daerah-daerah yang seperti ini. Kalau mau lebih jelas, pernah bikin jembatan nggak? Ini insinyur, bikin jembatan gimana caranya? Ditutup, pasang lubang, pompa juga kan? Itu sebetulnya. Kami orang tambang, saya main tambang timah itu begitu aja. Tambang timah itu cuma ngandelin air. Mesti pikirin putar air gimana, putar air nyedot gimana, buang kemana, sama ilmu. Jadi sekarang udah tenggelam, tolong semua mobile unit. Barat nggak tenggelam kan? Barat ada nggak PU tata air? Barat mana? Siap. Ada mobilnya ada? Ada Pak. Boleh bantu timur nggak? Kenapa nggak bantu? Kirim dong mobil aja. Kirim. Harus gitu cara kerja. Ya mana sekali rumah tenggelam. Saya nggak mau dengar kata 24 jam berhenti hujan masih tergenang. Nggak ada cerita itu. Kirim pemadam semua. Dan BPBD jangan cuma pakai penanggulangan ya. Itu manfaatkan pemadam. Kalau Anda berani nge-tweet tergenang, bagus. Anda harus berani nge-tweet sudah tidak tergenang. Jangan kurang ajar gitu. Bikin sesat kita semua. Nanti kalau ada tweet tergenang, Anda harus perintahkan mereka atasi dong. Kalau nggak bisa atasi, kalau usah nge-tweet suruh anak-anak ini aja nge-tweet. Kalau udah enggak, mesti laporin. Supaya saya bisa tahu berapa jam dinas tata air tanganin. Anda lebih cocok nggak jadi bukan badan penanggulangan bencana tuh. Lebih cocok itu nggak? Badan penginformasi bencana lebih cocok. Udah kayak humas aja loh. Nggak bisa kayak gini kerjanya. Jadi kalau udah nggak tergenang mesti laporin. Supaya saya bisa tahu kerjanya kawan-kawan sampai di mana. Nah sekarang balik lagi ke soal Manggarai. Sebab itu kita buka terus. Ada siaga 1 nggak Manggarai? Tapi gini loh, ini ilmunya naik lagi nih. Kalau coba buka aja nggak usah tutup itu mah gampang, tidur aja nggak usah pegawai itu lah. Pintu itu dipakai buat buka tutup. Nah saya ingin Manggarai itu jadi sumber bahan baku air untuk pump. Jadi Anda harus betul-betul mulai pakai ilmu sedikit kapan buka, kapan tutup ini untuk tahan air. Ciliwung kan jalan terus. Kita harus bisa kapan tutup, kapan tutup, supaya bisa manfaatin airnya ini untuk pump. Nah, ini ilmu harus pikirin. Jadi kan soal tadi, yang paling mudah itu yang di lodang tarik aja. Pak kirim alat berat, tarik saluran sampai nyambung ke pasar ikan. Nggak perlu sampai pasar ikan juga kan ada sungainya udah nyambung tuh belakang lodang itu, Ciliwungnya itu loh. Pokoknya tarik sampai ke situ. Jadi ini untuk nolong. Karena kalau kita mau gusur yang mangga besar kan agak susah nih Pak. Tapi kirim surat Pak Wali. Dia mulai sekarang kirim surat kasih sosialisasi. Jangan nggak sosialisasi. Bilang kalian masih digusur. Tunggu rumah susun aja. Nggak ada toleransi. Karena ini memang cara nyelamatin Jakarta. Izin Pak, saya bantuin. Jadi izin Pak, yang belakang rumah di Pusada sama yang roda Pak ya, muatan 2 ya. Ya. Itu udah main. Siap Pak. Tapi gini ya, kalau rumah belum ada tahan. Dan ini kan bikin air kan gampang. Sekarang saya tanya, Pak Traman masih tenggelam nggak? Enggak lah. Itu cara apa? Cara koboi kan? Suruh gasak aja. Berapa meter tuh lebarnya itu? Potong. 57 meter. TV mau datang macet di mana-mana nggak beres.
Emang gue pikirin, orang Jakarta juga lupa. Mau maki-maki, saya maki aja, udah biasa dimaki orang. Cengkareng 51 meter, barat toh? Masih banjir gak sekarang tol semua? Nggak lagi toh? Itu kenapa? Bikin crossing malam-malam, pakai box carpet. Mana ada air mampet, kirim alat berat, sikat. Bikin bor, eskavator tuh double fungsi. Kayak almarhum bapak saya itu paling cinta sama eskavator. Bener, bapak saya itu paling cinta sama eskavator. Karena eskavator bisa pakai buat apa aja. Pasang seat pipe boleh, ngebor boleh, jadi forklift boleh, bongkar boleh. Makanya bapak saya bilang ini mesin ajaib bapak saya. Makanya bapak saya itu paling suka eskavator. Lebih dari Mercedes, dia mau beli eskavator itu bisa 2 bulan dia nggak turunin tuh, saking sayang itu eskavator. Saking dia cintanya sama eskavator bapak saya itu. Betul, jadi apa yang susah sekarang bapak ibu? Nggak ada masalah sebetulnya. Maksud hidupin pompa tepat waktu, bagi airnya pas, mana mulai tenggelam masih di stop. Nanti lama-lama Anda tukang pintu itu bisa saling kontak saja. Tidak perlu bikin WA group atau apa, saling kontak, tau nggak? Kamu posisi gimana? Jadi harus dikendalikan. Timur, barat, tengah harus kompak. Jadi mohon maaf aja nih kalau aku suzon sama semua orang, aku dikerjain terus nih soal air ini. Ini terbukti kan? Timur harusnya nggak tenggelam, kalau ada kanal banjir timur masih tenggelam mah keterlaluan Bapak. Cipinang juga kalau masih hajar aja. Kita juga bisa bikin bor. Nah ini kayak bicara Cina, kita terlalu baik hati tuh, nungguin orang gugat. Aku nggak mau nunggu orang gugat Pak Wali ya. Dia begitu kasih SP1, SP2, sebelum dia gugat belum sidang kita sikat dulu. Makanya kejar-kejar cepat, dia sikat dulu, saya nggak potong. Sudah beres, kita sikat Pak. Pokoknya nggak ada urusan, SP1, 2, 3 nggak beres sikat. Mari sekarang sosialisasi. Jadi kita ngomong sini saja. Lebih gampang ngatasi banjir Jakarta daripada tempat lain. Ya. Kenapa? Karena posisinya dari selatan ke utara, aluvial. Kita udah ada kanal banjir timur, ada Cakung Drain, ada Cengkareng Drain, ada kanal banjir barat. Ada punya pemikiran kita bikin selatan lagi, kanal banjir selatan. Sebelum saya itu nggak perlu. Tinggal kita bicara Mampang, Kemang, ada semua orang tinggal di bawah. Itu pun juga nggak usah pusing, Kemang dan semua itu ada di selatan, lebih tinggi. Kalau semua saluran bisa masuk, kirim ke utara, tetap nggak masalah. Ada yang lebih rendah, nggak bisa buat saluran, pasang pompa. Ya kan? Bikin tembok. Perumahan rata-rata tembok. Kalau dia tembok besar, mirip-mirip nggak sama SMA 8 punya teori? Mirip toh? Jadi kalau ada satu perumahan, kamu kan udah pasang tembok nih, tolong kita minta dalam, bikinin tanggul masuk. Kan sekarang rata-rata banjir kita kan nggak mungkin sampai 2 meter di selatan. Ya dong, kalau 2 meter tenggelam dong, pojok kulit semua. Kalau dia lebih tinggi juga limpas ke bawah, paling limpas. Jadi perumahan-perumahan di selatan segala macam ini tolong dibuat konsep kayak SMA 8. Saya bukan teori loh, saya suruh kerjain loh. Makanya saya terima kasih sama Tata Air sekarang. Saya minta ke Pak PU yang bukan orang PU malah lebih nurut, gak situ ngerti ilmunya, nggak usah berdebat sama saya. Kamu nurut aja sama saya, ikutin. Kamu yang pinter ilmu berdebat gitu. Capek kau gitu. Jadi terima kasih Bapak Ibu, saya kira kita sepakat ini ya. Tolong air diatur nih Bu ikan. Nah, Pak Goben, Pak Goben sampai suruh BNN periksa dia ini minum obat atau apa gitu. Biar bukannya baik gitu loh. Kelakuannya enggak dilaporkan terus. Dia mesti makan bantu makan. Jadi Pak Wali nggak ada lagi cerita air laut masuk itu Pak. Dia limpasan semua dari Jenu. Kalau dari lapangan Pak sudah digodain sama PKL Pak. Ya tolong, enggak, aku tahu, aku belajar juga dari Pak Robert. Saya belajar air tengah semua dari dia sama ikan. Boleh. Mau foto juga boleh, mau foto sini juga boleh. Mau foto aja, ayo. Aku mau sholat Jumat, aku yang mau sholat.